Mulai ganti mesin? Mulai ganti mesin 2016, ketemu mesin itu tuh mesin S13 Silvia 200 SX. 200 SX. Nah, cuman cc-nya kecil 1800, tapi udah turbo. Tapi kalau dibandingin sama orang-orang sih, yang orang-orang tuh kan kadang-kadang gantinya kan SR20, 1JZ, 2JZ, RB25 udah pada kecek semua ya. Saya sanggup belinya mesin itu gitu kan. Jadi memaksimalkan yang iya, ada gitu. yang ada aja lah udah gitu ya. Maksudnya kita dikasihnya segitu ya udah syukuri lah gitu. Syukuri, maksimalkan kan gitu. Kalau kita udah dikasih segitu tapi tidak bersyukur, gimana mau dikasih yang lebih kan gitu. Jadi ya mulai dari situ ganti mesin kayak CA itu CA18 DT. Banyak sih, banyak yang ya lumayan lah, ada yang harus dirubah-rubah kayak sehernya, metalnya segala macam. Kesannya di Jadi beli mesin bahan itu bahan banget. Jadi mesinnya ini nempel di mobil Sepiro, tapi nggak jogrok. Cuma mesinnya sehat. Nah, waktu itu saya beli mesin itu teh bonus mobilnya gitu. Oh, jadi intinya mau beli mesin bonus mobil Ya, gitu. jadi mau bonus bodinya gitu. Tapi bodinya udah nggak kepake, kaki-kaki udah pada, maksudnya Nggak ada yang kepake lah ya. Nggak komplit lah. Cuman tujuannya sih ke mesinnya, tapi dapat body gitu ya. Si bodinya saya kilo lah gitu. Buat apa? Buat ngebangun, buat naikin mesin itu gitu. Karena emang dari dulu saya punya cita-cita mau gimana pun belum. Ya kalau cita-cita sih maksudnya saya pengennya mobilnya S14 gitu kan ya, atau enggak 180 SX gitu kan bodinya. Tapi karena emang dasarnya dari dulu udah suka sama si Kamoy, jadi mau kayak gimana pun mesinnya apapun harus di situ gitu. Jadi apa bodinya si Kamoy aja gitu, mesinnya boleh ganti-ganti tapi bodinya tetap si Kamoy. Biar kenangannya nggak hilang gitu ya. Udah banyak banget kenangan, udah banyak susah senengnya sama dia gitu, sama si Kamoy gitu. Jadi ya udahlah sama dia terus gitu kan. Makanya yang bonus mobil itu dipotong Kilo buat bangun ongkos, Kamoy. buat ongkos bangun Kamoy gitu. gitu. Jadi kita nambah ini nggak terlalu besar. Buat pengalaman di jalan ya, kan pasti banyak nih yang pengen tahu pengalaman di jalan. Ada nggak sih pengalaman tidak enak gitu, maksudnya teh kayak dikejar polisi atau ketangkap polisi? Sering banget itu. Sering banget. Dulu tuh tahun 2009, dari tahun 2009 tuh udah pada galak polisinya. Lu pada galak ya. Ada nggak sih maksudnya pengalaman yang paling apes lah kalau bisa dibilang? Yang paling apes, kalau yang paling apes sih ditabrakannya ya. Kalau ditangkap polisinya sih nggak begitu gitu ya. Maksudnya ya kayak anak-anak muda lah gitu, udah ketangkep masih aja gitu kan. Kalau yang kayak gitu sih kan bisa hai gitu. Bisa hai lah. Tapi kalau yang benar-benar pahit sih yang tabrakan. Dulu tabrakan banyak banget biaya yang harus keluar. Mobil rusak, depannya rusak, belakangnya rusak, patah, harus ada yang diganti segala macam. Dan untungnya korbannya nggak ya maksudnya nggak ribet gitu ya, atau bukan gimana? nggak ribet, jadi nggak parah, maksudnya nggak luka parah gitu, cuman kendaraannya yang rusak. Tapi mobil saya malah yang rusak Parah. Nah, jadi kayak mau nabrak, udah ketabrak, saya menghindar, kayak kena trotoar gitu, kena ya nggak, saya juga bingung ya, maksudnya pas di saat itu pas nabraknya kayak Poek gitu ya. Posisinya itu mobil rusak gitu. Nah itu yang bikin sangat Udah mengembang capek gitu ya, gimana lagi gitu kan ya, resiko sih itu juga kan main di jalan ya. Kalau nggak mau nabrak ya jangan main di jalan gitu. Itu buat pesan buat yang main di jalan gimana sih buat sekarang ini? Kalau bisa sih jangan main di jalan. Kalau bisa untuk sekarang ya, karena sekarang itu medianya lebih ganas. Kalau dulu kan zaman Twitter, Facebook, coba masih belum media. Jadi orang-orang tuh yang nonton tuh emang benar-benar nonton, Menikmati gitu. Kalau sekarang kan pada gini. Sekarang kalau giliran bagus dikeprokin, pada seneng. Giliran tabrakan kan diupload, langsung jadi bahan. iya gitu kan. Udah sekarang kalau zaman sekarang beda jauh ya. Nah, beda aja. Kalau bisa mah jangan main di jalan untuk yang baru. Terus buat yang belajar gimana? Masukan dari A ini mah. Alangkah lebih baiknya ngumpulin dulu, lebih bersabar. Kita ambil tempat yang lebih bagus, aman gitu ya. Lebih aman lah. Ada di Sentul. Waktu dulu sih ada di Bandung di Bineka, cuman ya full bus gitu. Cuman sekarang udah nggak bisa atau gimana lah.
Ya paling latihannya di Jakarta, itu dia sih ya, maksudnya ada orang yang berpikir ya udah latihan aja, kalau lu bisa bikin mobil ya kenapa enggak latihan, bayar doang gitu kan gitu ya kalau netizen mah kan kegampangin aja gitu. Jadi ya tapi alangkah lebih baiknya untuk zaman sekarang sih mendingan latihan di tempat yang memang aman, Sentul, biar lebih kita teratur. Terus sekarang tuh udah banyak event-event yang emang diselenggarakan untuk latihan bareng. Banyak jadi kalian kalau yang mau latihan lifting bisa memanfaatkan momen eta gitu. Tuh resiko gede tuh ya, gitu. Jadi kalau benar-benar belum punya basic sama sekali, jangan coba di jalan. Tapi kalau emang udah menurut anda itu jago ya silakan gitu kan. Ya tapi kalau udah nabrak mah itu pelajaran buat diri sendiri kan, gitu. Saya mah pengennya cukup generasi kita aja yang udah merasakan, yang baru-baru nggak usah lah. Karena ya itu tadi gak enak gitu. Udah mah kalau ketewak deh ripuh lah ditilang mah nabrak lah naon. Ya kalau mentalnya jelek mah udahan gitu. Udah kapok gitu. Terus kita lanjut kemana lagi? Kita ngobrol bebas aja. Ya, santai. Misal juga sambil main, bisa lama nggak pernah ketemu sama Wirdan. Udah lama pisan just geng. Oke, sekarang kita lanjut ke prestasi. Prestasi dari 0 sampai sekarang. Udah dapat apa aja dari drifting gitu? Dapat hikmah. Enggak sih, alhamdulillah dikasih kesempatan bisa raih podium, beberapa podium lah ya. Ada beberapa prestasi di kelas Driftstar yang udah diraih. Udah hampir sekitar 8 kali podium gitu ya, pencapaian yang luar biasa itu. Tahun 2012, 2014 lah mulai ramenya sampai 2016 itu sekitar ya segituan lah di kelas Driftstar itu. Sedangkan yang kalau lihat dari ketentuan itu sebenarnya 5 kali naik podium itu harus naik ke kelas Rocky. Karena memang saya ya udahlah tahan dulu aja di kelas pemula gitu kan. Kadang udah dapat ejekan lah, lu kapan katanya mau naik Rocky gitu kan. Ya maksudnya mereka kan nggak tahu ya posisi kita, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah diambil hati juga, gas aja terus gitu. Justru buat motivasi gitu ya. Jadi supaya bukan berarti sebenarnya kalau sekarang saya bukan jadi kayak pengen menang, jadi kayak have fun gitu ya. Iya, jadi udah kan kalau ngomongin drifting itu sebenarnya ya dia motorsport, cuman motorsport yang ada unsur entertainnya kan, malah lebih ke entertainnya sebenarnya gitu kan, karena emang dari keunikannya, dari adrenalin, dari keseruannya gitu, ada sesi tandemnya gitu kan, bikin orang-orang penonton pada gemas gitu kan. Jadi memang lebih ke entertainnya. Nah saya sebenarnya dulu karena emang dari sarjana ekonomi oge gitunya, jadinya hayangna bisnis gitu, hayangna jadinya yang jualan produk gitu ta. Sebutin aja produknya sekarang apa nih yang digarap nih. Jadi saya punya produk alhamdulillah namanya Slide Faster itu tuh jadi usaha saya yang emang dari dulu bikin saya bisa sampai seperti ini gitu. Dari beresin kuliah, dari bisa drifting, jadi itu selalu dibawa. Cuman nggak emang brandnya nggak manteng terus. Jadi kalau di saat saya pengen jualan, pengen bikin ya bikin. Gimana mood gitu? Mood aja gitu, karena yang gambarnya saya, yang ngurusinnya saya gitu kan. Sendiri. Ya udah. Kalau sekarang ini kebetulan ada teman namanya si Agung, dia sebagai admin di situ. Ngejarnya malah kayak ke hiburan. Jadi nggak terlalu terobsesi pengen menang gitu. Apalagi kan sekarang udah mulai udah dapat kerjaan nih gitu, jadinya just saving fun adalah jadi si drifting ini bisa jadi hobi aja, hobi yang menghasilkan. Siapa sih yang nggak mau hobi yang menghasilkan gitu. Jadi ya udah diterusin kan, driftingnya masih diterusin. Kerja iya gitu kan, mau usaha juga ya udah, ya kadang-kadang suka ngambilin PO-an dari orang gitulah. Ya pada intinya jatuhannya jadi kayak ke ya itu having fun aja gitu. Jadi mau kalah mau menang bodoh lah gitu, yang penting kita main seneng gitu. Maksudnya kita punya hobi yang ngelepas stres juga gitu ya. Ya kalau menang ya udah syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bukan ngejar siapa yang jago, siapa yang enggak sih. Kalau saya sih nggak kayak kesana. Jadi mau disebut bodoh, mau disebut gila, mau disebut gimana pun bodoh gitu. Maksudnya ya saya lebih kayak
bodo amat gitu ya. Nah, ya udah saya cuma pengen main gitu sih. Terus banyak yang nanya nih, Ramos kemana aja sih? Jadi ketika kita tadi kan berarti kesibukannya sekarang untuk gak main dulu di mana. Ya kebetulan sekarang kan emang lagi sibuk kerja, jadinya emang terus sudah jarang juga main di jalan karena kondisinya juga, karena emang ya kita menghargai para petugas kita yang sedang ini kan, masa sih mereka lagi bertugas kita bikin gaduh gitu kan kasarnya. Ya udah, ya untuk semua sekarang ya udah kenyang. Kalau untuk main, tapi kan banyak kan yang nanyain aku kemana aja sih ya, kan? Paling gak main-main gitu. Paling ya kalau misalkan lagi nyobain mobil, sekarang kebetulannya tuh kalau misalnya lagi nyobain mobil ada yang kurang atau apa, atau nggak baru beres dari bengkel, nyeting lah ya. Nah, kadang suka nyobain di Pusdai, cuman nggak lama-lama, nggak sampai kayak dulu gitu ya. Banyak gitu enggak. Sekarang udah kayak nggak ada yang nonton pun nggak masalah, karena emang kebutuhannya udah beda. Yang penting kita tahu kondisinya, harus aman, harus kayak gimana. Ya cuman buat nyobain mobil doang, karena kalau nyobainnya kesentul kan biaya udah beres mobil nih, nyeting kesentul balik lagi, ada yang kurang, nyeting lagi, duitnya bos. Duitnya gitu kan. Ya udahlah, yang simpel-simpel aja gitu, beres ini nyobain bentar di Pusdai udah balik. Atau enggak kadang-kadang kalau emang lagi benar-benar jenuh, bete, gabut gitu, jalan-jalan keluar pakai si kamu. Tapi jarang juga kan misalkan stay di Pusdai terus. Paling nyobain juga kan ngeriling. Iya, ngeriling enggak sampai nongkrong gitu, enggak sih. Kalau sekarang udah beda. Kalau dulu mah rame kayak pasar, Pusdai itu sampai ditutup. Tapi si warganya juga mereka tuh pada suka. Tapi ada yang ya maksudnya yang kayak gitu biasalah, ada pro dan kontra ya gitu. Ada yang orang nggak suka, ada yang suka gitu kan. Tapi kebanyakan warga sana juga ikut ngebantuin di saat kita lagi main tuh, orang-orang tuh pada ngejagain gitu. Ngeblok lah ya, biar aman. Nggak ada yang kejadian kecelakaan. Terkadang kitanya udah safety gitu kan, kitanya yang nahan pengendara umum, tapi pengendara umumnya yang malah nakal gitu, pengen nyerobot aja karena merasa itu jalan umum gitu kan, dan pada akhirnya tabrakan. Terus ada juga kadang-kadang yang emang dia belum punya basic, terus mabok kan, main nyobain jeger gitu kan. Tapi yang di situ kan pasti kesalahannya yang suka pada main di situ semua. Iya, yang udah pasti yang dicari yang udah sering jasking makanya. yang sempat kemarin kan ada yang viral gitu kan, kayak ada rekan kan juga gitu kan. Ya, nyarinya pasti ke yang udah lama kan ya. Maksudnya kena juga, semuanya pasti kena gitu kan. Jadi untuk zaman sekarang sih ya susah juga kalau untuk main-main di jalan ya udah mendingan kita main di tempat aman lah. Biar safety intinya. Jadi ya sekarang mah sibuk paling ya kerja. Terus kadang ngurus pesanan orang, misalkan ada komunitas mobil yang emang mesen kaos, mesen apa segala macem, malah diurusin. Ada IG-nya bisa sebutin aja, ntar saya cantumin. Kalau IG-nya sih, kalau IG saya pribadi sih Ramanggana Putra, Ramanggana, hanya 2. Kalau usaha brand saya sih Slide Faster, ada 2, Slide Faster sama Slide Faster Garage. Ada 2 aja ya. Paling situ lah. Ntar buat misalkan kalian ada yang mau mesen baju atau minta desainin, bisa langsung ke Ramos Jasking. Oke, paling segitu dulu kita ngobrol sama Ramos. Ntar kita tunggu siapa yang bakal datang lagi kemarin ini. Stay tune di channel Wildan Ahdian. Oke, bye.